lelaki keledai ini jadi Seperti Islam. apa sih cara Nah, penjelasanmu nggak dengan ada. Isra Mi'raj ini? Coba. Bikin dulu saya Jangankan percaya. aku, Nenggolan, mama Betul. kau aja nggak Coba. bisa membuat kau percaya bahwa bapak kau adalah orang yang menggauli dia. Jika ada yang menceritakan aku naik ke langit, lah, pada saat itu pun pasti istrinya mencari. Pada saat itu pun sahabat-sahabatnya mencari kemana Nabi Lah kita. terus mama Tuhan kau nggak nyariin anaknya? Lah kok tiba-tiba kemana kehilang nggak ada Iya, kehilangan. kok mama Tuhan kau kok nggak nyariin anaknya, nggak sayang dia sama anaknya, hilang. Itu seharusnya. Waktu umur 12 Cara berpikir tahun, cerdas seperti waktu itu. umur 12 tahun mamanya Tuhan kau hilang anaknya, dicariin 3 hari 3 malam. Giliran anaknya naik ke surga, mamanya nggak dibawa. Misalkan Mamanya di nggak pengadilan nyariin. kan detail seperti itulah. Emang nggak Ya, ada yang mencari nah, waktu mama itu. Tuhanmu, Itu. mama Tuhanmu, kenapa nggak nyariin anaknya ketika naik Makanya ke coba surga? dulu bikin dulu saya percaya. Bagaimana caramu bikin saya percaya itu Isra Mi'raj? Nggak usah, aku nggak rela kau jadi Islam. Nggak rela aku kau jadi Islam. Jangan, betul, malu aku kalau orang kayak kau jadi Islam. Biar sadar langsung di sini saya. Di bikin dulu saya mana percaya. cerita bahwa mama Tuhan kau mencari anaknya ketika anaknya naik ke surga? Kenapa mamanya nggak dibawa? Kok durhaka kali itu anak. Dia ke surga enak-enak, mamanya ditinggal di Percuma, dunia. Gini Pak, percuma kamu bahas-bahas fisik-fisik Tuhan Kenapa Yesus. mama Tuhan tidak Sekarang diangkat dia sudah di sekaligus surga, tinggal dan menunggu ditinggalkan di kedatangannya, dunia menghakimi dalam dirimu keadaan nanti. susah? Membangkitkan dirimu lagi nanti kedatangannya. Ngapain lagi bahas-bahas Apa pula dia aja dibangkitkan? Nggak bisa dia membangkitkan aku, dia aja dibangkitkan loh. Apaan? Ini aku kasih kau Siapa yang data. tidak percaya kepada aku, Yesus tidak akan pula mau membangkitkan kubangkitkan. aku nih. Ini nih aku tunjukkan kau data ya. Coba. Awas kau bantal kitab Itu. suci kau ya. Lah, Aku ini bilang kata bahkan Tuhan, datang Tuhan, Yesus, kata justru di Yesus, Quranmu aku tidak dibangkitkan jelas. Bapa Soal Nenggolan. pembangkitan Nggak nggak percaya ada. kau. Justru Kayak di gini lah. Quran soal tentang Dulu kebangkitan waktu nggak ada. kecil kau kawan sama cewek ya? Iya Coba. Nenggolan. Enggak, Coba dulu. kau pernah jualan cabai di pasar ya? Tentang kebangkitan di kitabmu di Ini mana? dulu. Ada nggak ayatnya coba Kau tentang enggak, aku mau kebangkitan? tanya. coba. Kau jualan cabai? Jualan cabai? Iya. Nah ini jelas-jelas di Enggak, kedatangan maksudnya aku tanya aja, Semua manusia waktu kau gadis dibangkitkan jualan cabai apa jualan dan jengkol? dihakimi. Lah, Enggak, fisiknya totalitas kau kali lo bahas-bahas jadi cewek, coba. jadi mama-mama jualan di pasar gitu, kayak jualan jengkol gitu loh. Totalitas banget loh. Kan Ya? ini lucunya dirimu ini. Iya, ini Yesus Fisiknya dibangkit. kau Apa bahas-bahas. lucu? Aku memang Coba. lucu, memang lucu dan manis aku. Kenapa emang? Emang lucu aku. Banyak orang yang tertawa gara-gara aku. Membahagiakan orang kan Seharusnya pahala. Otoritasnya lah yang kamu bahas. Kisah para Rasul pasal Otoritasnya 2 nanti. nomor 32. Benar enggak seperti ini? Benar Yesus enggak inilah seperti yang ini? dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, pertanyaanku, siapa yang melihat dia dibangkitkan oleh Allah? Jangan bohong. Nih, siapa penulis kisah para rasul? Hah? Siapa penulis kisah para rasul? Penipu. Ayat Penipu berapa siapa? itu, ayat berapa? Kisah para rasul pasal kedua nomor 32. Enggak ada Kisah yang para salah dengan rasul pasal kedua nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan. Penipu kau bilang dia bisa membangkitkan Yesus. orang, dia aja dibangkitkan. Penipu. Nih, Lah kau memang penipu. dia bangkit dari waktu dia Dibangkitkan. kematiannya dari kubur itu. Dia dibangkitkan nih, kau tengok ini ya. Tapi nanti di Yesus setelah di akhir inilah. zaman, dia datang. Yesus dengar ini penipu. Apa Bicara lagi yang kau satu-satu, bahas-bahas? jangan kayak keledai. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal ini itu kami semua adalah saksi. Siapa penulis kitab kisah para rasul? Siapa? Lah, terus poin penipu, pertanyaanmu siapa? apa? Siapa penulis kisah para rasul? Poin pertanyaanmu apa? Siapa yang menjadi saksi Yesus dibangkitkan? Siapa yang lihat? Siapa yang menjadi saksi Yesus bangkit? Ya, buktinya bangkit. Siapa penipu? Siapa yang melihat dia dibangkitkan? Lah emang nyatanya bangkit. Waktu dia dibangkitkan siapa yang lihat penipu? Lah malaikat. Siapa penipu? Ini katanya nih, kami menjadi saksi dia dibangkitkan. Siapa yang melihat dia pertama kali dibangkitkan? Penipu. Jika Hai, memang kau. tidak benar bangkit, Jika tidak memang, akan dengar. Semua punya saksi, bahkan Yesus pun Cocok kau, tapi sayangnya supaya kau tidak menjadi gadis, hanya kau jualan cerita cabai apa jualan belaka. jengkol. Totalitas Bahkan kali saya kau jadi sudah cewek. dengar dulu. Banyak cerita. Jawab pertanyaanku. Aku udah jawab Di pertanyaanmu saat ya. setelah sudah Pertanyaanku bangkit, adalah siapa yang melihat dia Yesus dibangkitkan? menampakkan Jangan diri. kau.
Dia Yesus menampakkan diri ke para murid-muridnya. Itu pertandanya supaya hanya tidak cerita Dari belaka. mana penulis kisah para rasul Supaya ada berani kesaksian. mengatakan Itu tujuannya kami itu, yang makanya menampakkan menyaksikan diri. ketika dia dibangkitkan? Dari Lah, buktinya mana? dia menampakkan Dari diri mana? kepada para murid-murid. Lah gimana kamu itu lu? Itu tanda dia nggak pernah mati. Makanya dia Loh, nggak mati. Dia nggak kalau mati. tidak Dia pernah hidup. mati, kalau memang tidak pernah Hmm. mati, oke lah. Pernah nggak Al-Masih di kitabmu menampakkan diri kepada para sahabatnya? Setelah Nggak perlu terangkat ke dijelaskan langit, seperti pernah itu enggak? karena kitab kami bukan kitab karangan manusia. Wah Karena kitab gitu. kami menyatakan hal yang harus kami ketahui, yaitu apa? Nabi Isa tidak pernah ditusbol sama Hansip Pernah Romawi. enggak Itu yang penting. diceritakan di kitabmu setelah diangkat ke langit menampakkan diri lagi kepada sahabatnya, ada enggak? Yuh, kenapa harus diceritakan? Pernah nggak diceritakan dalam kitabmu? Yesus cebok dalam waktu Jadi dia enggak habis buang air besar. enggak sinkron. Masa udah Iya, diangkat ke jadi langit, pernah nggak dalam kitabmu nampak diceritakan lagi di Yesus bumi? itu setelah Kan buang air gitu. besar cebok, minimal pakai daun lah gitu, kalau nggak pakai air. Ada nggak Ini diceritakan? mana sih gaya berpikirmu sudah diangkat Di di langit dalam menampakkan diri kitabmu lagi ke ada tidak diceritakan bahwa Yesus ketika buang ke air ke besar para habis murid para sahabatnya. dia cebok. Coba. Kamu mengambil ayat itu tidak pernah mati. Oke lah, tidak pernah mati. Oke. Aku tanya, Diangkat ke dari langit, mana kau tahu kalau Yesus itu dibangkitkan dari kematian? Siapa yang lihat? Lah itu sudah bangkit menampakkan diri ke para murid. Siapa yang lihat Bahkan kalau itu dari malaikat kematian mengatakan bangkitnya itu. bisa jadi dia pingsan, bisa jadi dia mati suri. Kau tahu ada orang yang mati Malaikat yang suri? mengatakan dia telah bangkit dari antara orang mati. Siapa yang menyaksikan? tahu kalau itu malaikat saksi. bukan setan? Dari mana kau tahu kalau itu malaikat bukan setan? Ya ampun, Ya seharusnya Nabi mau bertanya. ampun. Nabi itu kamu tahu dari mana Ais itu Jibril? kau. Tuh, udah Itu yang azan kamu pertanyakan. Isya ya guys. Udah diam kau. Soalnya banyak dari kali gua itu nggak ada ceritanya. lagi malaikat. Bilang dari sama mamaku surga. dulu, buktikan sama aku Begitu. mak kalau bapakku adalah Cahyono. Coba tunjukkan Biar sama kita- aku kapan mama berhubungan badan sama Cahyono. Bilang sama mama dulu ya, orang azan di sini ya. Cukup hiburannya, itu adalah tutorial diskusi yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Jadi diskusi barusan itu adalah contoh diskusi yang debat kusir. Diskusi seperti itu harus dijauhi ya. Teman-teman silakan sholat isya dulu. Jangan pernah lakukan diskusi seperti itu. Itu hanya akan memancing amarah, membuat otak kita jadi nggak bagus, hati kita menjadi tidak baik, dan pada akhirnya apa? Muncullah hujatan. Lebih baik orang-orang seperti keledai itu dibuang saja dari komal-komal ya. Tadi itu tutorialnya. Tutorial diskusi yang tidak boleh dilakukan. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi itu sudah saya contohkan bagaimana ketika botol kecap diberi nyawa, maka akan jadi seperti itu ya. Jangan lakukan diskusi seperti itu ya, itu tidak boleh ya. Jangan. Terima kasih. Saya lagi nggak salat ya karena saya lagi datang bulan, maka mari kita dengarkan azan. Jangan ditiru ya. Diskusi seperti tadi nggak boleh dilakukan di rumah-rumah ya. Jangan. Jangan lupa sholat isya. Jangan kalian lupakan sholat isya. Hanya sholatlah akan menyebabkan kalian bisa bertahan di dunia. Kita baca jurnal dulu.
Assalamualaikum Bang anak Medan. Kok Yesus dinaikin katanya? Kok Tarzan dinaikin? Kok Tarzan dinaikin gitu orang-orang? Oh nih, Assalamualaikum. Saya mau bertanya soal dari KBBI soal Jahir ya Uni. Yang Jahir? katanya, iya Jahir, yang katanya memiliki arti dan makna kata lahir. Segala sesuatu Jahir. yang berwujud, nampak dan bisa diraba Uni. Nggak bisa kalau dipadankan dengan zahir yang adalah Allah. Zahir dalam untuk Allah itu artinya adalah eksis. Nggak bisa, karena KBBI bahasa Arab itu nggak semuanya sama. Contoh kata kalimat. Kalimat itu bahasa Arabnya adalah kata, tapi di KBBI artinya kumpulan kata. Bukan bahasa Arab menyesuaikan diri dengan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus menyesuaikan diri dengan bahasa Arab. Apalagi bahasa Al-Quran. Maka bahasa Al-Quran yang ayat mutasyabih, kata-kata mutasyabihat itu kembali kepada ulama-ulama yang harus menjelaskannya, bukan mengikuti KBBI. Nggak bisa seperti itu, karena yang lebih dulu bahasa Al-Quran, bukan KBBI. KBBI muncul kemudian. Amin. Jadi arti zahir itu adalah sama seperti kata wujud. Wujud itu nampak, realitas. Apakah wujud dalam perspektif kepada Allah itu harus nampak dan realitas seperti yang dimaksud dalam perspektif bahasa Indonesia? Nggak bisa juga, karena wujud itu artinya ada, gitu. Tidak segala sesuatu yang ada itu tidak mesti harus terlihat dan berwujud seperti yang dimaksud oleh bahasa KBBI gitu. Nah, gitu. Ada kosakata yang bisa kita gunakan KBBI, ada yang tidak bisa. Kenapa? Tidak semua bahasa Arab itu terakomodir dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Satu lagi Uni, sebelum Nabi Muhammad itu syahadatnya ada ya Uni ya? Jadi begini, ketika syariat datang kepada Nabi Muhammad, perintahnya lah syahadat dengan menggunakan lafaz yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, syariat orang terdahulu itu apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Bagaimana mereka melafazkan syahadatnya, kita tidak diberitahu. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, maka dalam Al-Quran Allah mengajarkan hal yang sama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Itu Allah katakan bahwa Allah mengklaim Bani Israil itu adalah umat pilihan Allah yang memilihnya. Nah, syariat-syariatnya apa? Nggak semua Allah ceritakan. Jadi kita hanya tahu apa yang Allah informasikan. Nah, bagaimana dengan syahadatnya? Syahadatnya ya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Musa lah. Yang terdokumentasi sekarang apa? Yaitu Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Kemudian apa? Yohanes 17 ayat 3.
Yesus mengatakan kehidupan kekal mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan dia adalah utusan. Ya tidak mungkin para nabi mengajarkan bahwa percaya kepada Nabi Muhammad sebagai nabi, kan Nabi Muhammad belum lahir. Nah, karena kita adalah umat Islam, syariat kita adalah syahadat sesuai dengan apa yang diajarkan nabi kita. Jadi dan kedua, kita tidak harus menjawab setiap pertanyaan oten yang tidak ada kaitannya dengan akidah. Kita nggak harus tahu loh syahadatnya Nabi Musa seperti apa. Karena dalam Al-Quran, orang terdahulu itu tidak diminta pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang mereka lakukan. Nah, kenapa kita harus menjawab setiap pertanyaan oten sesuai dengan yang mereka mau, seperti Nenggolan tadi? Kenapa kita harus kenapa seolah-olah kita punya tanggung jawab menjawab semua yang mereka inginkan untuk dijawab? Kenapa kita harus mau tergiring oleh mereka, sementara pertanyaan mereka itu tidak menambahkan akidah kita gitu loh. Gitu. Intinya dalam Islam, Nabi Ibrahim itu muslim. Syarat muslimnya syarat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah. Bagaimana syaratnya? Ya tidak semua kita ketahui, tidak semua Allah kutipkan dalam Al-Quran. Begitu Bang. Ya Uni, terima kasih ya Uni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak punya kewajiban loh untuk mengikuti mindset berpikir oten. Mereka saja tidak punya dokumentasi terkait tentang kehidupan Yesus bertahun-tahun. Mereka tidak punya penjelasan tentang tanahnya orang Yahudi. Lalu kenapa kita harus mengikuti standar yang mereka nggak punya gitu loh? Kenapa kita harus mau terjebak dengan mereka gitu loh? Jangan mau terjebak sama mereka. Sulim Firdausi A'la. Aku lagi datang bulan. Bikin Mbak Febriani saya gitu loh. Nanti lah habis selesai sholat isya dulu orang-orang baru naikin oten. Sholat